Dani Pedrosa, pembalap penguji KTM, mencuri perhatian karena kecepatannya yang tak terdeteksi saat melakoni 2 hari pertama tes shakedown di sirkuit Sepang Malaysia, 5 hingga 6 Februari 2023. Dani Pedrosa dirumorkan mencetak waktu lap tercepat saat tampil dengan versi mutakhir dari KTM RC16 pada hari pertama tes shakedown. Sebagai informasi, catatan waktu lap tercepat pada hari pertama adalah 2 menit 1,146 detik oleh Kyle Crutchlow, dengan motor tes nomor 2 Yamaha. Sebagaimana dilaporkan Crash.net, nama Pedrosa sempat merangsek ke urutan teratas, tetapi kemudian menghilang. Pedrosa diketahui memutuskan untuk tidak memasang transponder, peranti yang mendeteksi posisi motor atau mesin di sirkuit, pada motor yang dicobanya. Alhasil, torehan waktu The Little Spaniard tidak masuk dalam catatan resmi. Ini bukan pertama kalinya Pedrosa menutupi kecepatannya. Tahun lalu, dia juga melakukan hal yang sama. Catatan waktu lap memang bukan hal yang utama dalam pengujian. Meski demikian, pembalap penguji Honda, Stefan Bradl, pernah mengatakan bahwa pengujian akan sia-sia jika tidak ada waktu yang dipakai sebagai perbandingan. Sementara pada hari kedua, semua catatan waktu motor KTM dibukukan oleh pembalap penguji baru mereka, Jonas Folger. Torehan Folger lebih pelan 2,046 detik dari catatan terbaik yang dicetak oleh Crutchlow dengan motor tes nomor 3 Yamaha. Sementara di sisi lain pemutakhiran pada motor, aerodinamika baru pada fairing atas motor Aprilia menjadi sorotan. Tampak sepasang lubang udara di sebelah kanan dan kiri windshield, dari motor yang dijajal Lorenzo Savadori. Dikutip dari GP1, lubang udara ini disinyalir terkoneksi dengan lubang angin atau ram air intake, untuk mengatasi efek dirty air atau aliran udara yang pelan. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ingin memaksimalkan tes pramusim, untuk memulai musim yang lebih kuat pada MotoGP 2023. Bagnaia tak ingin lagi telat panas seperti yang dialaminya pada musim lalu, ketika harus terseok-seok pada 3 balapan pertama. Juara bertahan itu akan menghadapi situasi yang sama, tak kalah menjajal motor versi terbaru, yakni Desmos edisi GP23. Para pembalap akan menjalani sesi tes pramusim selama 3 hari, yang digelar di sirkuit Sepang Malaysia, pada 10 hingga 12 Februari nanti. Bagnaia akan mendapatkan informasi dari pembalap penguji, Michel Pirro, yang telah lebih dulu menjajal Desmos edisi terbaru pada tes shakedown. Pembalap asal Turin Italia itu, membeberkan tes pramusim sangat penting untuk memulai awal musim, dengan penampilan yang lebih kuat. Sementara soal persaingan, Bagnaia membeberkan lawan-lawan yang akan mempersulitnya adalah, kurang lebih sama seperti musim lalu. Bagnaia juga tak melupakan kehadiran Enea Bastianini, yang merupakan rekan setimnya, sekaligus calon lawan terberatnya pada musim ini. Atmosfer panas antara Bagnaia dan Bastianini sudah tercipta sejak musim lalu, saat keduanya beberapa kali salip-menyalip di lintasan. Meski begitu, Bagnaia tak ingin rivalitasnya dengan Bastianini justru merusak tujuan tim. Enea Bastianini adalah laki-laki normal seusia saya, kami sudah saling mengenal satu sama lain sejak dulu. Kami tertawa dan bercanda, dan memang seharusnya begitu. Kemudian situasinya akan berbeda di lintasan, kita lihat saja nanti. Yang terpenting adalah bekerja dengan baik, dan dalam balapan nanti semua orang akan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Berkaca pada apa yang terjadi tahun lalu, tentunya penggemar MotoGP akan menempatkan Quartararo dan Francesco Bagnaia sebagai favorit juara dunia. Hal tersebut tidak lepas dari persaingan sengit yang mereka tunjukkan musim lalu. Keduanya memperlihatkan rivalitas yang panas di atas lintasan, yang akhirnya membuat mereka sama-sama memiliki satu gelar juara dunia. El Diablo meraihnya pada tahun 2021 dan Bagnaia meraihnya tahun lalu, setelah mengejar ketertinggalan 91 poin. Meski begitu tidak dapat dipungkiri di tengah persaingan keduanya, ada nama Aleix Espargaro dan Bastianini. Keduanya juga tampil apik tahun lalu, yang membuat persaingan meraih gelar juara dunia semakin panas. Espargaro bersama Aprilia sedang mengalami masa-masa yang luar biasa, dan mereka mampu meningkat dengan signifikan. Begitu juga dengan Bastianini, yang tahun lalu tampil apik meski berada di tim satelit Gresini Racing. Dia sukses mengemas 4 kemenangan, yang menjadikannya sebagai pembalap kedua dengan kemenangan terbanyak. Pembalap Italia itu hanya kalah dari rekan senegaranya Bagnaia, yang mengemas 7 kemenangan. Tahun ini dia akan mendapatkan motor terbaru dan dukungan penuh dari tim Ducati Lenovo sama seperti Bagnaia. Tentunya membuat peluang Bastianini semakin garang di atas lintasan, akan menjadi lebih besar. Sehingga, membuat Quartararo menjadikannya sebagai salah satu favorit untuk meraih gelar juara dunia.
Meski Bastianini akan menambah daftar rivalnya pada MotoGP 2023, pembalap Prancis itu mengatakan ada keuntungan bagi dirinya. Kedatangan Bastianini ke Ducati Lenovo akan menciptakan persaingan tersendiri dengan Bagnaia. Sehingga konsentrasi Bagnaia bisa terpecah yang membuat peluang Quartararo meraih gelar jadi lebih besar.